Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, langsung saja dipersilakan bagi yang presentasi. Langsung saja dimulai. Baik, Pak. Mbak Cici kah? Iya, Pak. Karena biasanya kan yang on cam itu yang presentasi. Nah, ini kan kalau Mbak Cici on cam kan bukan hal yang jarang ya. Kan on cam terus. Makanya saya tanya Mbak Cici kayaknya yang presentasi. Iya, Pak, saya. Sudah terlihat PPT-nya. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan malam ini dari kelompok saya dan dengan Mbak Sabatia akan mempresentasikan terkait analisis data dengan pivot table dan grafik. Tentunya dalam dunia kerja pasti mengenal dengan Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel itu ada software yang terdiri dari pivot table, di mana pivot table itu merupakan fitur dari Excel yang dapat mempermudah dengan penggunaannya dalam membuat laporan dan analisis data dengan cepat. Untuk pengertian pivot table sendiri, pivot table merupakan data yang digunakan dalam merangkum ataupun mengelompokkan dan mengeksplorasi serta mempresentasikan, menghitung dan menganalisis data. Bahkan bisa mengubah layout atau tampilan data pivot table Excel untuk membuat laporan dan analisis data sesuai yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk cara penggunaan pivot table sendiri dalam Excel, tentunya sebelum menggunakan pivot table kita harus mempunyai data yang diolah untuk dipakai dalam pivot table. Di sini ada data penjualan sebuah makanan yang terdiri dari ada bulan, merek makanan, kemudian area dalam penjualan serta pengeluaran penjualannya. Kemudian setelah datanya dibuat, kalian tinggal pilih menu insert pada Excel, dan di sini pada data tadi kalian bisa blok pada datanya. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Setelah kalian insert dan pilih pivot table, maka akan muncul created pivot table seperti ini yang terdiri dari select a table or range, yang dimana data ini muncul karena
pada data kalian yang telah di blok tadi. Setelah itu di bawahnya ada muncul new worksheet atau exiting worksheet. Nah, kalian bisa pilih exiting worksheet ini. Setelah itu klik pada lokasinya, lokasi yang mau ditampilkan. Setelah itu klik OK. Setelah kalian klik OK, maka akan muncul seperti ini datanya, pivot table-nya, yaitu terdiri dari file, kemudian row, ada kolom, dan value. File ini, untuk row sendiri di sini dia bentuk vertikal dari data laporan, kemudian untuk kolom dia berbentuk horizontal. Untuk value sendiri dia akan menghasilkan data yang ingin ditampilkan. Kemudian ada filter di sini. Ini filter di sini dia akan hasilkan data yang kamu lihat dengan filter, atau misalkan kalian ingin mengetahui pada area Jakarta dan Surabaya ataupun Bandung, maka dengan filter ini kalian akan datanya akan memunculkan area dari filter data yang dipilih. Nah, di sini kemudian ada juga data yang dipilih, yaitu ini menampilkan sebuah data di mana diketahui penjualan dari data pada bulanan makanan. Nah, di sini dipilih pada row-nya, yaitu pada bulan, ingin mengetahui bulan, kemudian klik saja bulannya, terus di row di sini ada bulan, kemudian kolom klik pada merek makanan. Setelah itu ada value di sini penjualan. Jadi data pivot table ini memunculkan bagaimana ingin mengetahui bahwa berapa penjualan dari setiap data dan pada merek apa saja. Setelah itu kita akan melihat bagaimana cara membuat grafik pivot table. Grafik pivot table atau pivot chart merupakan fitur grafik dari table pivot untuk melakukan representasi data, di mana fungsi pivot chart di Excel adalah membuat grafik secara instan melalui pivot table. Kemudian fitur ini dapat mempercepat dalam pembuatan grafik dari suatu data. Selanjutnya dalam pembuatan grafik dalam pivot table, caranya sama kurang lebih dengan cara pembuatan pivot table, di mana pada data penjualan makanan tadi, kalian pilih insert pada menu di Excel, kemudian pilih pivot table dan pilih pivot chart di situ. Nah, di sini ketika kalian sudah memilihnya, kalian akan muncul gambar seperti ini, sama kayak tadi caranya. Kemudian nanti akan muncul data setelah di OK, klik OK, nanti akan muncul datanya seperti ini, menampilkan pivot chart file, di mana di sini ada file, kemudian axis, ada legend, series, dan value. Di dalam legend ini, dalam legend pengertiannya atau series di sini merupakan variabel series yang dipilih secara vertikal. Untuk axis kategori sendiri, yaitu area dari variabel kategori yang sudah dipilih, yang datanya horizontal. Nah, untuk value sendiri yaitu hasil data yang ingin dilihat. Kemudian di filter sini adalah hasil data yang ingin dilihat secara
dengan filter, atau pemilih filter ini yaitu memilih pada tertentu data yang ingin kalian pilih. Langsung saja dibahas di sini. Kalian bisa melihat dari value penjualan, value penjualan dari merek makanan di setiap bulannya dengan cara yaitu pada bagian axis kalian pilih bulan, kemudian pada legend kalian pilih merek makanan, kemudian value, klik penjualan. Nah, di sini akan muncul penjualan, value penjualannya seperti ini datanya. Nah, dengan menggunakan grafik tentunya akan mempermudah dalam melihat penjualan dari merek makanan pada setiap bulannya. Di sini diketahui dari data April yaitu menjual sebanyak 5 juta, kemudian September menjual sebanyak 4.500.000 dan seterusnya sampai dengan bulan Oktober, Desember. Nah, kesimpulan dari tabel pivot adalah merupakan alat yang bisa digunakan untuk menganalisis data dengan cepat guna menjawab pertanyaan, melihat tren dan outlier, serta membekali penggunaan akhir dengan wawasan yang kuat. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya banyak sekali kekurangan karena pengetahuan yang didapat cukup terbatas. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dari teman-teman. Mbak dengan Mbak Cici dengan Mbak Sabaria ya? Iya, Pak. Mana Mbak Sabariahnya? Kurang tahu Pak, belum masuk. Nggak ada kabar kah beliau? Sudah saya cek sih Pak. Kemarin sudah saya infokan kalau ada presentasi lagi. Oke. Bagus tadi slide-nya. Coba buka lagi slide-nya, saya mau lihat. Yang bikin slide siapa Mbak? Saya Pak. Sendirian? Bikin sendiri ya? Atau sama-sama atau gimana? Saya sendiri. Coba Oke Mbak. Dari slide ya. Kalau dari judul itu Mbak, kalau dalam ilmu desain itu jadi ada namanya hierarki, yang mana yang paling penting, yang paling urgent itu yang paling besar atau paling menonjol. Di sini berarti yang paling penting adalah judulnya, berarti analisis data dan seterusnya itu harus lebih besar. Harus lebih besar itu. Kemudian kalau kita lihat dari hierarkinya berarti ini kan yang memang lebih besar ini. Kalau saya lihat memang lebih besar fontnya, tapi masih beda sedikit lah. Mungkin analisis data tuh fontnya 16, kalau Prodi dan Uno itu mungkin 14, masih beda tipis. Kalau mau lebih bagus dibesarkan aja lagi, enggak apa-apa. Dibesarin lagi karena itu yang lebih penting kan, judul presentasinya kan. Kemudian yang kedua, yang mana yang urutan yang penting selanjutnya itu adalah bagian belum Mbak, masih judul adalah namanya, nama kalian, ini banyak yang keliru ya, masalah nama kelompok, bukan nama kelompok tapi nama anggota. Kalau kelompok itu kan namanya bisa kelompok 1, kelompok cherry, kelompok strawberry, bla 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 gitu ya. Kalau ini namanya anggota anggota kelompok. Nah, cuma orang itu banyak
yang keliru juga. Perkenalkan, nama kelompok saya 1 Revi, 2 Ridwan, bla bla bla. Nah, seharusnya nama anggota. Kalau kelompok itu kan biasa kita yang umum 1 2 3 ya. Atau nama yang lain ya, nama kelompok itu. Kalau nama orang itu nama anggotanya berarti. Berarti yang kedua adalah nama kalian berdua, yang itu mungkin lebih ditebalkan lagi. Kalau prodi dan juga kampus itu kan biasanya di bawah tuh, dia lebih kecil aja nggak apa-apa, ataupun nggak perlu ditebalin nggak apa-apa juga, karena itu yang perlu diingat. Jadi kalau dalam membuat desain slide itu atau desain apapun lah, di dalam ilmu desain itu ada namanya hierarki. Hierarki. Jadi hierarki itu yang mana yang paling penting, itu yang paling menonjol. Kalau teman-teman misalnya Mbak Cici baca berita atau apa, kan judul pasti paling besar kan, karena itu yang lebih penting kan, judul. Kalau teman-teman baca koran digital itu kan judul tuh paling besar pasti, di bawahnya itu baru paragraf-paragrafnya itu kan kecil tulisannya. Nah, kemudian ada yang tipe juga nih, universitas. Nah, ini Kalimantan Timur. Nah, tapi itu kan tinggal diperbaiki aja kan, enak aja. Ini saran saya nanti. Itu tidak apa-apa Mbak, kalau judul itu ini kan mungkin 14 atau 16 ya, mau 24 atau apa 28 tidak apa-apa, tidak masalah itu, karena itu memang yang harus ditonjolkan judulnya. Nanti kan kalau misalnya judul skripsi ya itu ditonjolkan, memang tidak apa-apa lebih besar. Kalau kayak gini kan, coba kalau kita lihat ya, kalau kayak gini kan kita bingung mau baca yang mana kan, kalau hampir sama gitu, nah hampir sama, yang ukurannya hampir sama besarnya kan. Kalau kita lihat desain itu misalnya lebih besar, itu biasanya itu yang kita baca duluan kan, entah tulisan atau gambar. Kalau dia lebih besar biasanya itu yang fokus kita bakalan ke sana. Makanya itu lebih baik dibesarkan aja, enggak apa-apa. Misalnya 32 tuh enggak apa-apa. Makanya kalau saya lihat, kalau teman-teman misalnya lihat ya, kalau saya bikin thumbnail YouTube itu kan, thumbnail YouTube misalnya perkuliahan ini, pasti judulnya tuh lebih besar. Putus-putus kah suara saya? Kalau Mbak Cici putus-putus? Enggak ya? Aman Pak. Aman, berarti sinyalnya Mbak sabar ya tuh. Tapi kalau NIM-nya sama kalian nih, aduh. Namanya NIM-nya sama. Oke. Tipe Pak. Dosen tuh ada juga yang teliti ya. Ada juga yang enggak. Ya, tergantung nanti kalian rezekinya gimana. Dapat yang bagaimana lah ya. Ya enggak apa-apa, itu kan ya supaya kalian lebih teliti juga berarti. Sampai mana tadi tuh? Kalau saya bikin thumbnail pasti judulnya tuh lebih besar, judul mata kuliahnya kan. Di bawahnya tuh kecil aja, mata kuliah apa gitu misalnya. Mata kuliah akuntansi, mata kuliah pemrograman ya misalnya, pasti lebih kecil karena yang ditonjolkan memang judul materinya, makanya lebih besar kan. Itulah. Lanjut yang kedua, coba saya lihat. Lanjut Mbak Cici. Latar belakang. Oke, saya suka latar belakang ini karena tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu panjang. Nah ini Mbak Cici, tulisan latar belakang tuh boleh dibesarin, digeser, besarin boleh tuh, nggak apa. Dia jadi 2 kan, latar baru enter belakang, udah jadi 2 susun, nggak apa-apa. Nanti ya, nanti nanti Mbak Cici, ini masukkan aja ya, dicatat silahkan. Kalau mau dicatat yang diingat juga ya, diingat dan dicatat. Yang kedua, bentar Mbak Cici. Yang kedua ini, nah ini kan saya pernah bilang ya, dari sini kan teman-teman bisa lihat ya, Mbak Cici bisa lihat yang mana di kalau mau lebih menarik, ini sudah bagus, tapi kalau mau lebih menarik, satu paragraf ini dicari yang mana yang misalnya kata yang lebih yang mau ditonjolkan gitu ya, itu bisa pakai bold, itu di bold kalimatnya, diberikan ini, ditebalin, itu yang simple. Atau mau dikasih stabilo lah istilah kita kan, bisa kan dikasih warna gitu ya. Nah itu kalau mau lebih menarik, cuma ini sudah bagus lah, tidak terlalu panjang lah latar belakangnya kan. Kalau mau lebih baik lagi kayak gitu tadi saran saya.
Oke, tadi latar belakang ya. Lanjut. Slide 3 coba. Nah, ini ya yang saya maksud Mbak, yang saya maksud di bold itu ini ya, yang kayak kalimat pivot table adalah itu. Nah, kalau mau yang mana ya, yang mana kalau ini ya, kalau kita coba melihat dari paragraf ini ya. Saya ambil contoh yang mana yang perlu dikasih bold, yang perlu ditebali kalimatnya. Yang pertama pivot table. Pivot table itu bisa apa? Bisa ini merangkum, ini yang ditebalin, merangkum sampai ke menganalisis data bisa. Nah, selanjutnya yang mana yang ditebalin? Yang ditebalin di sini mengubah layout. Mengubah layout atau tampilan data pivot table Excel. Nah, gitu. Itu kan berarti kalau kita sebagai orang awam kan pasti apa yang ditebalin itu yang kita baca duluan kan. Makanya kalau teman-teman lihat konten sekarang itu kan kayak gitu. Kalau yang konten yang isinya narasi, konten entah Instagram gitu ya, yang isinya narasi paragraf itu biasanya kan begitu mereka formulanya, judulnya apa ya kan, kemudian di satu paragraf itu yang mana yang menurutnya mereka itu hal yang penting untuk followers mereka, itu yang ditebalin kan. Nah, itu teman-teman pasti paham. Lanjut slide 4 coba. Ini dari mana ini? Punya sendiri atau dari punya orang di download? Dari Excel. Contohnya tetap lihat di internet. Oh, yang ini yang ditampilkan di sini screenshot atau download? Screenshot Excel. Oh, berarti punya sendiri ya? Ada punya saya. Cuman datanya saya ambil di Iya. internet, Pak. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, berarti intinya ini punya Mbak kan, di Excelnya Mbak, di screenshot gitu kan? Betul ya? Ya. Ya, oke. Lanjut, Mbak. Sama juga ini kan? Lanjut, next. Oh, sudah, next aja, ini tutorialnya kan. Bawa lagi slide 9 coba. Oke. Nah, ini bisa yang fungsi pivot chart di Excel itu yang bisa, atau fungsi pivot chart itu bisa, itu yang di board. Kemudian yang mana lagi? Fungsi pivot chart yang kemudian membuat grafik secara instan. Nah, itu yang ditebalin, berarti itu adalah yang penting, kalimat yang penting. Kemudian yang mana lagi? Mempercepat pembuatan grafik dari suatu data. Kan kalau saya dulu sekolah kan waktu SD ya, kalau nggak salah, SD atau SMP gitu ya. Jadi kan ada buku paket tuh. Jadi malam itu belajar, ya kan, belajar buku paket. Apa yang menurut saya penting itu biasanya dikasih stabilo, ya kan, stabilo warna pink, warna apa lagi, oranye, warna hijau itu ya, hijau Scotland. Atau ada juga yang digaris pakai pensil, ya kan. Kalau zaman SD begitu. Jadi sebelum kita ya tiap malam itu kan belajar tiap malam tuh belajar ya, baca apa yang penting itu yang digaris, yang diberi stabilo. Atau
biasanya apa jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan soal-soal esai misalnya kan, itu yang diberi stabilo, biar nanti kalau dicari dapatnya dari mana, oh ini ada di halaman segini. Dulu saya begitu. Lanjut. Nah, ini screenshot yang 13 ya Mbak, slide 13 itu screenshot kok A semua sih itu Mbak, ini tadi A, ini A lagi, harusnya kan lanjut B, kok A terus kesimpulan. Iya, Nah itu apa tadi yang 13 kesimpulan ya. Iya Pak. Coba lihat kesimpulan. Oke. Kalau bikin paragraf itu dia menjorok ke dalam ya. Ini harusnya menjorok ke dalam ini, tabel pivot ini menjorok ke dalam. Jadi 5 atau 7 ketukan biasanya. Kan paragraf gitu, kalau pasti ada yang kalimat pertama pasti masuk ke dalam kan. Kalau bahasa Indonesianya itu Iya, Pak. menjorok ke dalam. Nah, kalau kalian pilih 5 ketukan, kan kalau di Word itu kan ada yang garis-garisnya itu kan garis-garis kecil 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau 5 atau 7 ketukan, pilih salah satu 5 ketukan. Kalau 5 ketukan berarti konsisten dari awal sampai akhir itu paragrafnya 5 ketukan. Jangan ada yang 5, ada yang 7, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4, jangan kayak gitu ya, konsisten. Kalau teman-teman pilih 5 ketukan berarti dari awal sampai akhir itu paragrafnya 5 ketukan masuk ke dalam. Konsistensi dalam menulis sama juga ini, konsisten juga. Kalau memang dia masuk ke dalam, tapi ini tidak terlalu ini ya, kalau slide tidak terlalu di lah itu kalau slide. Nanti kalau misalnya skripsian ya, kalau misalnya slide aja ya nggak masalah lah. Kalau ini kan nggak menjorok ke dalam ya kan, nggak apa-apa, tidak terlalu nggak terlalu dipermasalahkan lah, kecuali nanti di skripsi atau di makalah kan. Nah itu Mbak, kesimpulan ini ya, kan ini sama nih fontnya, ukurannya sama kan, harusnya lebih besar kesimpulan itu, entah dia 14 atau 16. Kalau ini kayaknya 14 deh ya, paragrafnya ini 14, mungkin dia 16, 18 atau 20 lah. Kalau slide itu enaknya dia lebih leluasa lah, kita mau mau ngeditnya lebih leluasa dibandingkan kalau makalah atau skripsi kan, karena ada aturan mainnya kan, ada pedomannya. Kalau ini enggak terlalu ini. Kalau misalnya makalah atau skripsi, misalnya UNU ini 12 dia pedoman penulisannya, ya enggak boleh lebih. Nggak boleh, misalnya paragraf itu 12 fontnya kan ukurannya, ya nggak boleh kita 14, 16 nggak boleh, 12 harus 12 semua. Kalau slide kan nggak, bebas kan kalau slide gitu. Oke, coba bisa ini kah ditampilkan Excelnya. Mungkin dari tadi yang saya lihat itu Mbak Cici aja, mungkin Mbak Samaria lagi, biar ada nilainya gitu loh. Sakit. Mbak Sabaria lagi di perjalanan pulang Pak. Iya kah? Ya sudah Mbak Cici aja kalau gitu. Mbak Cici, datanya ini Mbak download atau bikin ulang? Saya bikin ulang Pak. Oh gitu. Emang nggak disediakan downloadannya? Ya? Nggak disediakan kan downloadannya? Kan saya ini Pak, tulis di makalahnya. Oh gitu. Cara-caranya. Nah, Ya ternyata Pak. belum dong. Masih slide.
Yupi. Pringles. Yang mana Pringles itu ya? Mana Pringles itu? Pringles. Ini Pak, keripik. Yang mana ya? Gak ingat saya. Kalau Yupi, Tango, Superkin ya tahu lah. Pringles yang mana? Pringles itu yang keripik tuh Pak. Iya, keripik. Keripik kentang itu Pak. Keripik kentang. Gak ingat saya. Lanjut. Mereknya Pringles. Pak, ini. Tampilan pivot table-nya Pak. Iya dong. Pertama pada data penjualan makanan ini kita blok, habis itu pilih insert, kemudian ke pivot table. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih pada sini pilih exiting worksheet, pilih lokasi yang mau dikeluarkan, klik aja di bagian sini. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Setelah tampil seperti ini, di sini kan kita akan mencari jumlah pada penjualan merek makanan di setiap bulannya. Di row table-nya kalian bisa pilih bisa pilih pada bulan. Kemudian untuk kolom tabelnya merek makanan, kemudian untuk value kita tarik di sini. Untuk value-nya bisa pilih penjualan. Nah, dari data ini nanti akan keluar diketahui akan muncul seperti ini, dimana pada bulan April yaitu menjual Pringles sebesar 5.100.000. 5.100.000. Pada bulan September 4.500.000. Kemudian pada bulan November menjual Yupi sebesar 2 juta, dan Agustus pada bulan Agustus menjual Yupi sebesar 2 juta. Kemudian pada bulan Desember menjual Tango sebesar 3 juta. Pada bulan Februari ini typo, menjual Tango sebesar 4.500.000. Kemudian bulan Januari menjual Silver Queen sebesar 5 juta. Kemudian bulan Juli menjual Tango sebesar 1.500.000. Bulan Juni menjual Silver Queen sebesar 2.500.000. Kemudian pada bulan Maret menjual Yupi sebesar 3 juta, dan Mei menjual Silver Queen sebesar 4 juta, dan Oktober pada Tango menjual 3.500.000. Nah, di sini akan langsung muncul value ataupun total penjualannya di Pringles, yaitu sebesar 9.600.000 dan Silver Queen sebesar 11.500.000. Pada Tango untuk penjumlahan row ke bawahnya sebesar 12.500.000, dan untuk grand total Yupi sebesar 7 juta. Dan untuk ini grand totalnya dari ke horizontal, yaitu pada bulan April total ke bawahnya sebesar 40.600.000. Kemudian di sini juga kalian bisa untuk filter untuk mengetahui area
pada penjualan makanan. Di sini kalian pilih area, kemudian tarik ke filter. Nah, di sini ada area all. Di sini kalian bisa pilih area mana yang ingin dilihat. Misalkan kita pilih Jakarta dan Bandung, kemudian tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat di mana penjualan pada area Jakarta dan Bandung pada makanan Pringles bulan April sebesar 5.100.000 dan pada bulan September Pringles sebesar 4.500.000 dan seterusnya. Seperti itu fungsi dari report filter, yaitu di sini kalian bisa juga menampilkan semua area penjualan makanannya. Nah, untuk grafik pivot caranya sama kurang lebih dengan membuat pivot table, yaitu datanya kita buat. Setelah kita buat, kemudian ke insert pivot table, kemudian pilih pivot chart. Nah, setelah itu kita ke new worksheet aja. New worksheet, kita buka worksheet kedua, kemudian pilih kita blok. Setelah itu pilih pivot table, pilih pivot chart, kemudian kita ke sini pilih existing new worksheet, pilih lokasinya, exit worksheet, kemudian ke sini. Nah, nanti dia datanya muncul seperti ini, sama, yaitu ada axis, legend, dan value. Fungsinya kurang lebih sama kayak yang pivot table. Kalian bisa pilih pada bulan, kemudian untuk legend file-nya kalian bisa pilih merek makanan, sama untuk value-nya penjualan. Nah, nanti akan grafiknya muncul seperti ini, dimana pada bulan April yaitu merek makanannya Tenggo menjual 100% untuk grafiknya. Kemudian untuk bulan September pada Tenggo ini untuk hijau ini artinya Tenggo, kalau merah silver queen dan biru Pringles. Nah, September ini yaitu penjualannya 100%. Pada bulan November yaitu sini grafiknya naik ke 100%. Kemudian di sini Agustus menjual Tenggo grafiknya naik 100%. Desember 0% pada penjualan Silver Queen. Kemudian Februari Silver Queen menjual grafiknya naik ke 100%. Untuk di sini juga bisa menggunakan apa itu namanya, grafik. Nah, di sini bisa kalian pilih pivot chart-nya, bisa kalian ubah seperti ini sesuai kebutuhan. Kemudian di sini kalian untuk report filter bisa memilih area yang mau ditampilkan. Misalkan ingin menampilkan ini, pilih areanya, bisa klik pada, misalkan ingin melihat
Bandung, dan Surabaya. Nah, nanti grafiknya akan memunculkan pada daerah Bandung dan Surabaya, di mana merek makanan Pringles pada bulan Juni di sini terlihat 0%, kemudian pada bulan Mei 0% grafiknya. Untuk silver pin pada bulan Februari terlihat 100%. Kemudian untuk Tango pada bulan November, Agustus, dan Maret itu mencapai 100% penjualannya. Untuk UP di sini untuk UP-nya 100% juga. Itu juga itu data yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Nah, di sini kalian bisa pilih juga menggunakan diagram batang pada datanya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk penampilannya lebih jelas dan mudah dibaca. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, bagus ya. Berarti sudah bisa mengoperasikan dan juga bisa mempresentasikan hasil pengoperasiannya tadi. Karena dalam dunia industri dua itu yang penting kan. Kalau dalam dunia kerja kan, bagaimana cara menggunakan rumus Excelnya, dan bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan rekan kerja atau dengan bos atau atasan ya. Ya sudah bagus itu sudah ada modal. Jadi sebenarnya untuk Excel ini kalau teman-teman masih bingung, sebenarnya harus berani ngutak-ngatik memang. Jangan takut salah ngutak. Mau takut salah malah nggak dikerjain. Itu kan tinggal klik-klik aja kan sebenarnya kan. Bagaimana Mbak Cici? Buka tutorial. Ya kan itu kan sebenarnya tinggal klik-klik aja kan. Pivot table itu klik yang ini, klik yang itu, drag and drop, selesai. Sama ini kan, kalau selain itu kan ya rumus saja, berarti tinggal rumus saja. Main di rumus saja. Sebenarnya gampang Excel itu. Bagi yang mau belajar, kalau nggak mau belajar ya nggak bisa terus, merasa sulit. Kalau kita sugestinya sulit ya betulan sulit, nanti bakalan nggak bisa. Kalau kita sugestinya itu mudah, insya Allah bakalan mudah juga. Sudah bagus itu Mbak Cici. Insya Allah itu sudah modal ya kalau dalam dunia kerja. Ya, karena tidak hanya kita dari aspek skill dalam mengoperasikan, tapi skill dalam mempresentasikan. Ya kalau dari presentasikan kan orang nggak paham itu. Ini maksudnya apa? Itulah gunanya kita ilmu komunikasi, ilmu public speaking. Bisa mempresentasikan jadi orang paham. Oke, saya rasa cukup sih. Teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya, kita tutup aja. Ada yang mau ditambahkan Mbak Cici? Cukup Pak. Kecil suaranya. Kenapa? Nah, itu masih masih mute. Ya Pak. Kenapa? Pak, ini kan untuk materi yang ke-12 itu kan nggak dipresentasikan, nanti bagaimana Pak? Itu tetap disampaikan Pak? Bentar dulu saya lihat. Ya Pak. Siapa itu? Ada nggak emang yang kena? Yang bentar saya cek. Kan kemarin Bapaknya bilang untuk materi 12 tidak perlu. Oh, bentar ya, saya buka mana nih Telegram. Apa itu Mbak? Coba lihatkan dulu Mbak. Bacakan dulu materi. Pengembangan proyek dan review akhir. Oh oke. Paling nanti saya review aja pertemuan selanjutnya. Sudah semua kayak emang presentasi? Tinggal satu lagi Pak, kelompoknya Mbak Naomi dan Mas Rafid untuk minggu depan.
Minggu depan. Itu yang materi 11 ya? Ya Kak? Materi 11 Pak. 11 ya? Ya sudah. Berarti setelah itu ya review. Berarti saya review nanti project teman-teman. Project, ya namanya project ya, semuanya berarti. Dari Excel-nya, video tutorial, kemudian makalah. Ada saya minta kirim makalah kan? Makalah sama slide. Iya Pak. Betul apa tidak? Iya Pak. Betul, nanti saya review. Ya mudahan ini ya sempat ya beberapa, berarti tadi kalau saya berapa tadi Mbak kita nih pertemuan ke 11 ya, 11 minggu depan 12 11. ya kan, minggu depan 12 presentasi, 13 itu saya review, 13 berarti sisa 3 pertemuan. Nah itu mungkin bisa kita coba ini ya, makalah ya, bikin apa? Ono apa? Ini Pak, tadi saya cek makalah saya yang saya kirim di itu, formnya kok berubah ya? Enggak tahu Beda kamu. kayak punya saya dibuat. Tanya saya lagi. Saya lo cuma tinggal menerima. Fontnya Pak. Fontnya berubah, Fontnya Pak. berubah jadi kayak berantakan. Iya, masuk. Atau Padahal bisa di bisa Word ini, saya, Mbak. Atau bisa karena view dari Google dokumen. Coba di-download dulu deh. Oh, Bisa begitu dia. Kan beda kan Google dokumen sama Microsoft Word kan. Beda platform. Bisa jadi gitu. iya. Makanya saya kaget kok berubah ininya kok jadi agak masuk subjudulnya Pak. Mm-mm. Ya mungkin itu nanti setelah presentasi pertemuan ke-13 berarti itu Mbak. Ya. Ya kan ya? Ini pertemuan 11 ya kan? Ya Pak. Ya, pertemuan 13 itu berarti saya review project teman-teman semua. Harapannya bisa diperbaiki, dan sisa 3 pertemuan selanjutnya itu teman-teman coba nantilah saya coba lihat, entah nanti teman-teman ini membuat proposal skripsi, coba membuat proposal skripsi atau merevisi makalah aja yang sudah ada, maksudnya diperbaiki. Tapi sayang sih kalau tiga hari sisa itu, saran saya sih lebih baik teman-teman ini proposal skripsi 3 hari itu lumayan lah. Mungkin dari sekarang ya mungkin di up lagi tuh yang judul-judul kemarin, supaya 3 hari yang sisa itu kita bisa mengerjakan proposal skripsi. Jadi di up lagi yang judul-judul itu ya. Nanti saya coba bantu. Atau bisa juga nanti saya masuk di ngajarkan Mendeley. Sudah pernah dapat Mendeley belum? Atau sudah pakai Mendeley, software Mendeley? Sudah download tapi belum pakai. Nah, bisa itu nanti. Mungkin itu ya. Mungkin itu dulu yang saya kan 3 kali pertemuan sisa kan, mungkin sharing session Mendeley dulu. Sharing session Mendeley, baru sisanya 2 pertemuan kita coba menulis ini proposal skripsi. Kalau sharing session Mendeley wajib pakai, teman-teman wajib standby di depan laptop, karena pakai laptop lah. Ya, apa kita udah pakai laptop? Ya. Itu ya judulnya. Tolong ini. Kalau memang siapa tahu Mbak Cici aja kan yang cuma ngirim judul, ya sudah berarti Mbak Cici aja yang di review berarti kan. Judulnya skripsi Mbak Cici. Kalau semuanya kan bagus. Jadi ya disitulah kesempatannya. Saya bantu membuat proposal skripsi. Kalau bisa sih semuanya gitu loh, mengumpulkan judul. Tahap pertama ngumpul judul dulu ya. Dari sekarang di up lagi Mbak Cici ya, yang judul itu, yang dulu itu, di up aja lagi, ya. Teman-teman tolong diingatkan untuk karena nanti nextnya setelah judul itu saya revisi, saya beri masukan. Nah baru teman-teman sudah buat proposal. Itu nanti kan proposal itu dia bertahap itu.
bab 1 bab 2 dulu ya kan, mau nanti bantu bab 3. Nah, bab 3 dengan daftar pustaka kan gitu. Sulit kalau langsung habis judul kemudian langsung saya minta full proposal skripsi itu lumayan ya, berat lah. Bertahap dia, makanya ya mungkin tuh cukup lah 3 hari ya, 2 hari mungkin ya setelah Mendeley itu, 2 hari sisanya hari kan 3 hari sharing session Mendeley yang pertama, yang kedua itu bab 1 sampai bab dari judul sampai bab 2, selanjutnya bab 3 sampai daftar pustaka. Nah, urutannya memang Mendeley dulu dia yang kalian harus tahu cara makainya. Jadi nanti buat proposalnya lebih enak dan lebih ini juga kan kalau membuat daftar pustaka citasi begitu. Tapi bisa diinstal ya Mbak Cici pakai yang mana? Install yang mana? Desktop atau reference manager? Yang apanya Pak? Mendeley. Mendeley-nya bentar Pak. Biasanya 2 tuh, desktop atau reference manager. Kalau saya aja desktop Pak. Oke, bagus. Nanti itu yang saya ajarkan. Oke, cukup. Ada yang mau ditanya? Mas Saifullah Cukup Pak. mau nanya. Fokus jalan aja gin. Bahaya tau lah. Bahaya kalau jalan tuh ya nyetir aja seharusnya ya. Karena berbahaya. Oke. Terima kasih yang sudah hadir ya. Bagi yang sakit semoga disembuhkan. Tetap semangat kuliahnya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.